Pertempuran melalui surga, bab 1106, kalahkan. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Saat itu terjadi, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna keemasan. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna keemasan di tangan Sun Er ini membuat merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yan bisa mengerti arti di balik suara gemetar yang dipancarkan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu menyebabkan Glaze Lotus Heart Flame merasa sangat takut, jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan flame surgawi biasa. Bagaimanapun, Glaze Lotus Heart Flame adalah produk dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Meskipun itu tidak di peringkat di Heavenly Flame Ranking, itu harus bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas Sun Er. Kejadian menakutkankah hal ini? Di peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat 7, dan yang lainnya adalah kaisar emas membakar api surgawi yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er. Tentu saja, dia tidak bisa yakin sepenuhnya. Peringkat api surgawi adalah otoritas yang besar. Namun, ada banyak item misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada apa yang tercatat di peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan gesit sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari Hall of Souls dan Ice River Valley di sekitar. Senyuman tipis terlihat di wajahnya yang elegan dan memikat. Menyerang. Kelompok ganda merasakan kegelisahan muncul di hati mereka saat nyala api berwarna keemasan muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari sudut pandang orang melakukan manuver Doki mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Doki yang menakutkan yang diluncurkan pada Xiao Yan dan Sun Er dari segala arah. Pemandangan itu memang sedikit megah dan megah. Pilar Doki yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangan dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Entah, api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang membungkus Xiao Yan dan dia. Ci. Banyak pilar Doki dengan kejamnya menghalangi penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan itu pada akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa mengetahui kekuatan pertahanan mengerikan yang dimiliki penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya. Api berwarna emas melintas di mata air musim gugurnya. Pergilah. Sun Er menekan tusuk ke udara kosong saat dia dengan perintah lembut. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak. Setelah suaranya terdengar, itu berubah menjadi lebih dari lampu api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka melesat di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Doki mereka untuk memasang pertahanan karena shock mereka. Ci. Cahaya api berwarna keemasan diam-diam menembak ke pertahanan Doki yang luas dan perkasa dari kelompok ganda. Namun, sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara "bruk" muncul dengan pelan. Segera, rasa sakit yang keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah, hanya untuk melihat lubang darah berukuran setengah jari tanpa sadar telah muncul di dada mereka. Di sekitar lubang berdarah tidak memiliki sedikit pun darah segar. Daging dan darahnya tampak seolah-olah telah mengering sepenuhnya dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka. Mata mereka beralih ke dinding perlindungan Doki di depan mereka. Segera, terkonsentrasi mereka terfokus pada lubang di dinding.
Pertahanan Douqi yang mereka bentuk dengan susah payah seperti kertas terhadap sinar cahaya api. Itu benar-benar tanpa kemampuan memblokir. Ini, nyala api apa ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh kepala lebih dulu di depan banyak berkabut di bawah. Cahaya api berwarna emas sepertinya tidak terlalu akurat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menembus hati. Beberapa dari mereka yang berpose menghindari pembunuhan, seperti Ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat inilah mereka mengerti bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di dekatnya. Setelah satu pertukaran saja, semua ahli dari Aula Jiwa dan Lembah Sungai Es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti oleh udara dingin. Dari mana wanita iblis ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok Ganda. Setelah itu, dia menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah Xiao Yan tertegun, dan tanpa sadar mengerutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiao Yan berbicara dengan senyum pahit saat melihat Sun Er melihat ke atas. Awalnya, dia mengira prestasinya sudah cukup bagus. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Xiao Yan GG tidak bisa berkata seperti ini. Sun Er mengandalkan garis keturunan leluhurnya, namun Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Sun Er tertawa pelan. Xiao Yan merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er lahir dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi ki dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya menoleh setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Dia melihat ki dingin yang mengacaukan kota. Dengan jentikan tajam, seberkas cahaya keemasan muncul dari titik dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdesir. Sesaat kemudian, banyak pilar Douqi yang besar dan kuat diserap dari luar penghalang ki yang dingin, dengan kekuatan merobek penghalang ini hingga terisi dengan lubang. Bertonton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini menetap angsur kembali normal. Setelah uap dingin ini merembes keluar, kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menyebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk di atasnya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul ini. Dia memegang tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar di sekitar kota dan tetap waspada terhadap setiap perubahan yang tiba-tiba. Mata Xiao Yan baru kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Jantungnya terguncang saat dia menghirup udara dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Bertarung sendirian melawan dua orang, namun masih berada di atas angin. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa mengerikannya kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya, dia sepertinya memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggap saya serius, mencoba untuk tetap berada di sana kemungkinan akan menjadi omong kosong. Xiao Yan perlahan menumpuk. Dengan kekuatan Douzongnya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan klan Gu untuk melihatnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk mencapai seorang ahli di puncak kelas Douzong. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan daya secepat mungkin. Mencoba meningkatkan kekuatan berarti Xiao Yan harus menemukan api surgawi yang baru secepat mungkin. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya Pil Gathering. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, pengaturan waktu ini harus dimajukan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatan secepat mungkin,
dia perlu mendapatkan 3.000 api pembakaran menara pil. Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tampak pada pertarungan antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini, mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang gemetar. Bang! Dua sosok diluncurkan dengan cara seperti kilat di langit. Suara yang keras dan menggetarkan jiwa meledak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa bahak. Telapak tangan yang keriput tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius yang terbentuk. Hihi! Terima segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, segel keempat dari keterampilan segel dewa. Bing dia juga terpana karena teriakan pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, nama ini agak familiar. Segel penguburan langit, keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Pemandangannya terlihat pada sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klan Gu.